Foodies, nyeruput yang segar-segar buat berbuka enak kali ya. Kayak kita jajan ke Es Teler Pak Rusdi di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Spesialnya di sini menggunakan buah segar yang dipotong dadakan, Foodies. Asli deh, bikin ngiler banget nih, ya kan? Nget. Tapi sabar-sabar, belum waktunya buka puasa, Foodies, oke? Halo Foodies, kembali lagi dengan aku Sehan Zek. Kali ini aku lagi mau makan es teler yang segar banget, Foodies. Es telernya ini buahnya segar-segar banget, fresh banget. Ada belewak, melon, dan lain-lain. Itu banyak banget. Aku udah gak sabar, kita samperin aja yuk. Emang ya Foodies, kalau udah buah segar pilihan yang menjadi bahan dasarnya, siapa sih nggak kepincut? Apalagi kalau udah menahan dahaga seharian. Asupan yang segar-segar emang wajib ada ya, biar nggak dehidrasi, ya nggak sih? Selain es teler, di sini ada sop buah yang isinya 10 macam buah loh Foodies. Bisa pilih sesuai selera kamu. Mulai dari buah pir, apel, anggur, melon, alpukat, kelengkeng, dan masih banyak lagi. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak, ini kayaknya yang dari saya lihat semuanya nih Pak. Ya. Buahnya seger-seger banget Pak. Itu Bapak kenapa? Biasanya kan kalau buah seger banget mahal tuh Pak. Emang mahal ya? Karena Bapak cari kualitas berarti Pak. Di sini tuh buah-buahannya beneran fresh banget Foodies, nggak ada cerita tuh dipendam lama. Buat jualan sore, stoknya baru dibeli siang hari, jadi selalu terjaga kualitasnya. Satu porsi es teler dengan kualitas buah yang premium begini cuma 15.000 aja loh Foodies, jadi jangan takut buat mampir ya. Ini alpukat mentega adalah alpukat yang sangat jos Foodies, sangat enak, sangat bagus dikonsumsi. Alpukat mentega ini selain rasanya yang lebih legit dari alpukat biasa, isinya juga tebal dan mulus pisan ya Foodies. Tiada duanya lah pokoknya, mantep tenan. Next, kita bikin sop buahnya ya Foodies. Buahnya yang komplit, jangan sampai ada yang keskip nih. Foodies harus lihat Foodies. Ini buahnya segar-segar banget Foodies. Oh, jos banget. Pak, kita sikat langsung Pak. Ini apa nih Pak? Kuahnya. Oh kuahnya isinya apa aja Pak? Creamer. Oh creamer ya? Segini cukup apa kurang? Yang hijau juga? Ya. Wih banyak banget dia loh. Toppingnya banyak banget Foodies. Widih, udah banyak banget loh isiannya ya Sehan, capcus. Step terakhir jangan lupa tambahkan juga kolang kaling, es batu, dan gula putih biar makin manis. Pak, ini kayaknya kalau satu Foodies by the way, kurang Pak. Taruh di kita kurang nih. Bikinin saya satu lagi ya. Es teler ya satu ya. Oke? Ditunggu Pak ya. Aduh, buka puasa dengan yang seger-seger kayak begini mah emang cocok banget ya ngehidrasi tubuh karena puasa seharian. Buat Foodies yang kepengen cobain es teler Pak Rusdi ini, skuy datang aja dari jam sore hingga jam 9 malam. Gaskan, jangan sampai kehabisan. Foodies, udah datang Foodies es teler kita Foodies. Boh, segar-segar bener ini. Es teler ini, dia kuahnya itu rata-rata kan es teler tuh suka ada apa ya? Suka kemanisan, jadinya kita cobanya tuh nyaah Foodies. Tapi ini enggak, dia kuahnya, dinginnya itu pas banget. Rasa manis dari susu dan buah-buahan segar nggak membuat es teler yang satu ini menjadi over ya Foodies. Takarannya emang udah pas banget, jadi nggak cerita tuh itu rasa-rasa yang kemanisan. Cukup dia aja lah yang manisnya kelewatan ya, jangan-jangan jadi baper nih ah. Oke deh, sekarang kita takis ke alpukatnya tuh Sehan. Udah dari tadi ngode minta ditakis. Kita pengen coba alpukat menteganya Foodies. Ini alpukat mentega, alpukat pilihan Foodies ya. Wow, dingin, fresh banget. Alpukat menteganya itu rasanya mantap, manis-manis nyoy. Enak, pokoknya enak banget nih. Terus dia juga sini ada nangkanya juga. Buah-buahan segar emang gak ada lawan sih ya di kala dahaga membara Foodies. Berasa langsung fresh banget kalau udah disuguhin dengan asupan es teler Pak Rusdi yang saat ini. Aduh hai, pengen langsung diseruput sampai habis. Ini nangkanya nih ya. Nggak bisa bikin aku move on. Gagal move on sama nangka, jelinya, terus sama kuahnya semuanya. Jadi buat kalian yang mau coba langsung aja kemari, ini enak banget. Dan harganya juga best price bener. Wah
Wadidaw, jangan sampai gagal move on ya Sehan, ntar ada yang cemburu loh. Ini pirnya Budis. Ini padus di pintar banget. Aku nggak tahu gimana. Isinya ini cenderung semuanya manis Budis. Tapi dia olahnya entah gimana caranya. Tapi rasanya jadi pas, nggak bikin nyaah dan seger banget. Sini berganti orang beli. Kurang mantep apa coba? Hayulah langsung OTW aja sekarang sebelum kehabisan. Oke, foodies? Jadi buat kalian semua langsung ke sini. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Hehehe. Foodies, kayaknya belum lebaran ya kalau nggak ada kue kering. Apalagi kalau udah deket-deket lebaran begini nih. Udah kudu ready tuh kue kering ya di meja tamu. Banyak juga yang bagi-bagi kue kering ke kerabat, rekan kerja, atau ke besti-bestinya ya. Tapi masalahnya nih Foodies, nggak semua orang bisa dan sempet ya buat bikin kue kering. Nah, buat menjawab masalah itu, tenang. Makan Receh punya solusinya. Oke Foodies, nih kalau kalian belum tahu yang namanya keju palem, ini dia bentuknya keju palem. Kalau kalian lihat tuh, rasanya tuh gurih-gurih manis gimana gitu. Bu, saya izin dong Bu, pengen tahu nih cara bikinnya gimana. Boleh. Loh, kok malah mau ikut gerejokin Bu Yanti sih Sidik? Awas aja loh ya, kalau bikin kuenya nggak enak, kamu wajib borong semua produksi gagalnya ya. Oh iya Bu, ini kan ada apa kue keju palem ya? Iya. Nah itu ada lagi nggak tuh Bu kue-kue lain selain ini? Banyak. Oh, banyak. Wijen, Terus apa lagi tuh Bu? kastengel, sagu keju, Oh gitu. kue kacang. Ini kalau puasa kayak gini nih menuju lebaran gimana nih Bu? Rame banget nggak ya Mas? Alhamdulillah rame. Rame ya pastinya ya. Meskipun Bu Yanti sedang nggak lagi muda nih Foodies, tapi jangan remehin kekuatannya yang bisa bikin kue kering puluhan toples per harinya. Keren! Dan you know what? Yang lebih amazingnya lagi, Bu Yanti buat semuanya tanpa mesin alias benar-benar literally handmade. Wow! Ini tuh terus bahan-bahan utamanya apa aja Bu? Ada mentega, ada butter, terus telur, susu, keju. Keju, oke. Terdengar simple ya pasti, tapi takaran dan tekniknya harus pas Foodies biar adonannya nggak gagal secara rasa maupun tekstur. Oke, ya bengkok nggak apa-apa Udah nih. di atas nih. Oh nggak apa-apa. Oke. Jadi caranya kayak gini Foodies. Kalian harus tahu nih ya. Pokoknya kalau usaha apapun yang penting tuh niat. Yang penting sama satu lagi, kalau dijual buat orang lain, utamakan kebersihan pastinya ya Bu ya. Iya. Iyalah biar enak Foodies nih, pasang tangan. Setuju Foodies, meski usaha rumahan tetap ya kebersihan jadi nomor satu. Karena proses produksi yang bersih menentukan juga kalau makanannya jaminan gak bikin sakit perut. Cakep! Oke, kita langsung taruh di loyangnya. Di sini. Kedekatan nggak Bu? Udah ya. Buat kaum milenial pasti asing banget ya sama kue keju palem ini. Yes, karena emang keju palem ini adalah salah satu kue kering lebaran jadul yang udah jarang banget ditemuin. Nah ini kalau udah semua kita langsung panggang nih Bu. Iya. Panggangannya di mana? Di depan. Depan. Oke, Foodies. Sekarang kita ke depan, kita manggang. Oke, come on. Next kita panggang pakai panggangan yang jadi saksi bisu perjuangan Bu Yanti nih Foodies merintis usaha kue keringnya ini. Oke Foodies, sekarang udah masukin ke oven. Kira-kira berapa lama lagi Bu? Setengah jam juga udah matang. Setengah jam matang. Panggangan ini menggunakan api atas dan bawah ya, biar kuenya bisa matang secara rata. Selama proses pemanggangan, Bu Yanti biasanya setia tuh Foodies nunggu di depan panggangannya, buat sesekali cek kematangan kuenya. Dan sesekali loyang kuenya juga diputer-puter kayak gini nih Foodies. Dipindah posisinya gitu, biar nggak ada kue yang gosong. Tau gak sih, ini belum matang aja nih Foodies. Aroma kuenya udah menyebar luas kemana-mana. Smells good, kecium kan? Nah Bu, ini kan udah matang nih. Habis ini terus langsung di packing atau gimana? Iya, langsung packing. Langsung packing. Tungguin dingin dulu sebentar.
Lanjut kita ke step packing ya. Bisa dibilang nih ini adalah salah satu bagian paling sulit loh. Bukan cuma karena kita harus tata kue secara rapi aja foodies, tapi siapa sih yang tahan godaan ya buat ngicip kue-kue enak yang fresh from the oven kayak begini. Sabar ya Sidik, jam buka puasanya masih lama. Bu, maaf nih sebelumnya Bu, kalau pecah kayak gini gimana Bu? Masukin? Ya nggak usah. Nggak usah ya? Dimasukin. Tuh, yang kayak gini nggak usah dimasukin. Buat saya nanti nyemil kalau udah buka puasa. Gitu dong Sidik, borong semua kue di tata kue kering ini ya. Udah variannya banyak, terus kalau soal rasa, udah deh nggak usah diraguin lagi. Foodies juga nih kalau lagi cari-cari kue kering untuk hampers atau untuk sajian di lebaran nanti kali ya, langsung aja datang ke sini ya Foodies, ke Tete Kue Kering dan Yanti Cookies yang ada di Jalan Listrik Dalam 5 nomor 30 Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kue-kue buatan Bu Yanti ini juga ready di hari-hari biasa loh Foodies. Jadi kalau tiba-tiba pengen nastar nih, padahal nggak lagi lebaran, just langsung beli aja di sini. Oke. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kita memasuki waktu Indonesia bagian ngabuburit bareng sama makan receh. Yeay! Frans Nicholas udah siap pakai banget nih buat ngabuburit di kawasan Karet Sudirman. Langsung aja kita serbu yuk. Bisa dilihat di belakang saya udah rame banget karena sekarang hampir waktu berbuka puasa. Jadi sudah waktunya war tajil. Saya nggak mau kalah nih. Soalnya memang war tajil ini adalah salah satu fenomena yang cukup menghangatkan di hati antar umat beragama ya. Siapa sih yang gak tergoda dengan pertakjilan duniawi? Udah enak, receh pula. Nah Foodies, kawasan Sudirman ini jadi salah satu lokasi berbarisnya jajanan yang siap bikin kalian kenyang. Ada apa aja sih nih, Frans? Nah Foodies biasanya kan kalau kolak pisang ya umumnya. Nah di sini ada macam-macam, terus bisa ambil sendiri ya? Bisa, oke. Saya mau coba ambil sendiri. Salah satu yang paling diserbu ya si kuah coklat manis ini nih Foodies. Apalagi kolak ini namanya kolak 5 episode alias punya 5 topping. Ada biji salak, kolang kaling, ubi, pisang manis dan juga pacar Cina. Ini pisangnya pisang apa Bu? Pisang kepok. Memang kalau misalnya pisang yang digunakan untuk kolak tuh enaknya pisang yang jenis apa sih Bu? Iya, yang jenis kepok ya Mas. Oh. Itu yang dari ibaratnya yang lokal gitu. Oh gitu. Kalau ini? Itu namanya biji salak. Nah ini biji salak nih. Pacar Cina tuh sebenarnya terbuat dari apa ya Bu ya? Terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu. Oh oke. Terus ini udah? Ini kuah. Oh ini. Kuahnya dari santan, gula merah, gula putih. Oh ini kuah dari kolaknya Foodies. Ini terbuat dari santan, gula merah dan gula putih. 5-5-nya udah kumpul dalam gelas. Saatnya diguyur pakai kuah kolak yang masih hangat ya Foodies. Oke Foodies, sekarang kita udah dapat kolaknya. Sekarang kita war tajil yang lainnya. Ayo ikut. Satu takjil udah kita amankan. Oke lanjut ke takjil berikutnya. Saking banyaknya nih, Frans sampai bingung mau jajan apa lagi ya Foodies. Mas ini apa ini? Itu citung Bang. Citung. Citul. Citul. Oh citul tuh singkatan aci tulang isi. Ini bentuknya seperti ini. Oh saya main pegang-pegang aja maaf ya Mas ya. Nah ini sepertinya ada dua rasa ya Mas? Ada dua rasa, kalau yang ini original, kalau yang merah itu agak pedas sedikit. Oh yang ini original, yang ini agak pedas sedikit. Oke. Harganya cuma 10.000 udah dapat 3 citung. Wah ini mah bungkus lah Frans. Si kasta tertinggi dalam dunia takjil jangan lupa dimasukin. Ini dia gorengan. Nah Foodies kalau perlu teman-teman yang lainnya, izinin nih masuk kantong juga deh. Ini lapar mata nih, bisa ngabisinnya nggak ntar? Oke, kita cari lagi ya Foodies.
segarnya udah kebayang kan foodies? Kelapa muda pakai gula dan madu murni asli. Pasti segernya bikin tenggorokan adem nih seketika. Wah, ini porsinya besar juga ya, Pak. Satu. Buat buka puasa, Oh, gitu. Wah, ini satu porsi gini berapa harganya, Pak? 10.000 aja. Wah, saya kaget tadi ada lebah yang hinggap di tangan saya. Oke, kalau gitu saya mau satu. Saking ramenya, es kelapa muda karet Sudirman ini sehari bisa kupas hampir 100 biji kelapa loh foodies. Oh ya, kelapa mudanya ada yang varian campur sama jeruk peras atau ngiler kan. Yuk Frans, kita pesen minta kelapa muda yang paling top charges. Gimana sih cara pilih kelapa yang bagus, Pak? Oh, disentil dulu. Kalau yang masih muda tuh gimana? Atau yang bagus tuh gimana? Ada tendangannya. Ini Bapak suka ngelawak nih. Nah, ini udah ini tuan. Nah, beda kan tadi. Oh, Kan ini ya. yang muda tuh keras, lebih keras ya? Bongkar bang, kelapa muda jeruk peras siap kita seruput. Warnya kita kelarin nih. Selain karena tangan emang udah pernah jajanan, waktu juga udah menunjukkan saatnya berbuka puasa. Alhamdulillah foodies. Oke, let's start dengan yang muda-muda dulu kali ya. Yuk. Wah, ini pas manisnya. Karena ada jeruknya, jadi ada rasa asamnya sedikit dan ini juga yang membawa kesegaran untuk es kelapa mudanya. Jadi rasanya cukup kaya ya, ada rasa dari air kelapanya, dari gula dan campur madunya tadi. Rasa air kelapa yang gurih bertemu dengan gula dan madu asli emang segernya nampol banget foodies. Rasa asam manis jeruk peras bikin melek. Apalagi nih dengan daging kelapa muda yang tebal dan lembut. Rahang jadi auto ngunyah deh tuh. Karena kelapa muda, kelapanya benar-benar muda jadi lembut sekali. Meleleh di mulut. Karena tadi kena jeruk perasnya, jadi kelapa mudanya langsung menyerap rasa jeruknya, jadi agak asam sedikit. Kalau misalnya teman-teman yang nggak suka rasa asam, bisa pilih yang nggak pakai jeruk perasnya. Oke, lanjut kita cobain kolak 5 episode New Frans. Udah kayak sinetron apa series aja nih ya, 5 topping dengan rasa dan tekstur yang berbeda nyampur jadi satu kuah foodies. Wah, ini enak loh beneran. Ini kuahnya ya. Sekilas terasa ringan. Jadi nggak gimana ya, nggak terlalu manis giung, tetap ringan. Terus karena dipaduin dengan isiannya yang beragam, jadi juga nggak bikin langsung enak gitu, bener kenyang gitu. Campuran gurih santan, manis gula merah dengan aroma pandan yang wangi. Widih, kawin benar dengan manisnya si pisang kepok lazis foodies. Pisang kepok ini emang jadi juara umum sebagai bahan utama pembuatan kolak karena punya ukuran yang gede dan tekstur yang gak mudah lembek ketika bertemu dengan kuah yang panas. Selain pisang, ubi jalar juga gak kalah nih jadi primadona. Ubi jalar rebus yang manis dimakan bareng sama kolang-kaling, biji salak dan pacar Cina. Lazis. Ternyata aku pikir bakal manis banget karena santannya udah manis, terus ubinya juga ubi manis. Tapi ternyata ibunya pinter nih, ubi manisnya dipilihnya yang nggak terlalu tua, jadi rasanya nggak terlalu manis. Sekarang semuanya ya foodies, langsung masuk semuanya. Sekarang world tajilnya ada di dalam mulut saya. Rasanya saling melengkapi ya. Kayak banget. Eits Frans, sebelum kenyang nih ya karena kolak yang berepisode-episode itu, kita pindah ke Citung dulu yuk. Ada Citung original dan Citung pedas. Gigit Frans. Jadi dia memadukan rasanya tuh ada renyah dari tepung roti yang digoreng garing. Terus juga ada empuk-empuknya dari aci. Terus juga proteinnya dari ayam suwirnya ini. Ini mengingatkan saya sama lemper ya. Terus rasanya sendiri itu gurih. Terus di akhir ada rasa pedasnya.
Paha ayam KW ini didominasi dengan rasa gurih dan rasa ayam rempah manis yang bersembunyi dalam adonan acinya foodies. Sementara citung yang pedas ada tambahan serbuk cabai yang merah merona. Nah, diguyur pakai saus sambal, apakah citung pedas bakalan double nih pedesnya? Ada rasa manis dari sausnya, terus juga di bagian akhir ada aftertaste pedas. Tapi nggak terlalu pedas, lebih ke asam cenderungnya. Di sininya pedas, jadi perpaduan rasanya tuh saling melengkapi. Panasnya terasa ini. Tapi memang ya kalau misalnya citul ini, kayaknya kalau pakai nasi makin enak lagi nih. Dasar orang Indonesianya semua harus pakai nasi. Jadinya bukan tajil lagi, tapi makan besar nih. Foodies, kalau mau ngabuburit di kawasan Jalan Karet Sudirman ini, pastiin kalian datang dari sore. Karena kalau udah mepet berbuka, pasti takjilnya udah ludes tuh semua foodies. Soal harga, semuanya cuma di bawah 10 ribuan aja. Udah dijamin kenyang sampai terawih. Asik kan? Udah pada mulai sepi tuh, udah mulai beres-beres semuanya. Jadi udah mulai beres-beres kiosnya, semua makanannya udah pada habis. Jadi pokoknya jangan kesorean deh kalau datang sini. Daripada kalian ngiler nih, mendingan langsung datang aja ke sini ke deretan jajanan Sudirman. Langsung aja ikut War Tajil dari sekitar jam 3 sore sampai setelah habis berbuka puasa. Oke, sekarang saya mau ngabisin pertajilan saya nih. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.